Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi hukum Islam di Indonesia, yaitu pengertian dari ijtihad, ittiba, taklid. Hukum ijtihad, ittiba, taklid beserta perannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ijtihad. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syarat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Yang kedua, hukum berijtihad. Secara umum, hukum berijtihad itu adalah wajib. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan syara dalam hal-hal yang syara, namun tidak menetapkannya sebagai suatu kepastian hukum yang harus dipegangi oleh orang lain, karena kebenarannya bersifat fiktif. Artinya kemungkinan hasil ijtihad itu bisa benar dan bisa salah. Ijtihad bagi para mujahid adalah suatu kewajiban kolektif atau fardu kifayah. Asumsi semacam ini diutarakan oleh banyak ulama. Namun secara terperinci, hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam 4 kategori. Fardu ain, kewajiban individual, fardu kifayah, kewajiban kolektif, sunnah dan haram. Fardu ain apabila mujtahid dihadapkan pada 2 kondisi. Pertama, tak kala ia menemui suatu permasalahan yang berkenaan dengan dirinya yang membutuhkan solusi secara syara. Kedua, tak kala ia ditanyai oleh seseorang berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapat solusi jawaban secara syara, sementara tidak ada seorang pun mujtahid selain dirinya. Fardu kifayah apabila suatu kasus hukum yang terjadi dihadapkan pada lebih dari seorang mujtahid, bila seorang dari mereka telah memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad digunakan menemukan solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Yang ketiga, pembagian ijtihad. Ijtihad dilihat dari segi objek kajian dan relevansinya dengan masalah-masalah kontemporer. Menurut Al-Syahibi, tokoh ulama usul Malikiyah membagi menjadi 2. Yang pertama, ijtihad istinbat adalah ijtihad yang dilakukan mendasarkan pada nas-nas syara dalam meneliti dan menyimpulkan ide hukum yang terkandung di dalamnya, dan hasil ijtihad yang diperoleh tersebut selanjutnya menjadi tolak ukur dan diterapkan dalam suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena ijtihad ini berhadapan langsung dengan nas-nas syara, maka seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berijtihad dengan sempurna. Karena sulitnya untuk mencapai persyaratan itu, menurut Al-Syahibi, mujtahid dalam ijtihad istinbat
di zaman modern ini kemungkinan terputus, khususnya sekarang ini dengan diperketat dan dipersempitnya spesialis ilmu sehingga cenderung seseorang hanya menguasai satu bidang ilmu saja. Berbeda dengan ulama-ulama zaman terdahulu pada umumnya menguasai berbagai bidang ilmu secara integral. Yang kedua, ijtihad tahbiki. Jika ijtihad istinbat mendasarkan pada nas-nas, maka ijtihad tahbiki mendasarkan pada suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, seorang mujtahid berhadapan langsung dengan objek hukum di mana ide atau substansi hukum dari produk ijtihad istinbat akan diterapkan. Bagi seorang mujtahid, ijtihad ini dituntut untuk memahami maqasid asy'ari secara mendalam. Hal ini dimaksudkan apakah ide hukum yang dihasilkan jika diterapkan pada kasus yang dihadapi dalam mencapai maqasid asy'ari atau tidak. Menurut Al-Shatibi, ijtihad inilah yang nantinya takkan terputus sampai kapanpun, sebab hal ini menyangkut hubungan masalah-masalah kehidupan sepanjang masa. Ijtihad dari segi relevansinya menurut Yusuf Qaradawi, ahli fikih kontemporer dari Mesir, bahwa ijtihad yang perlu kita lakukan untuk masa kini ada dua macam, yaitu ijtihad tarji adalah tentang harus meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balik untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua, walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya. Yang kedua, ijtihad insya'i, disebut juga ijtihad kreatif. Menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu masalah baru ataupun lama. Dengan kata lain, ijtihad insya'i atau kreatif ini bisa mencakup masalah-masalah baru dan sebagai masalah-masalah kuno. Dengan ijtihad kreatif ini, seorang mujtahid akan menemukan hukum baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama salaf. Yang ketiga, peranan ijtihad. Ijtihad secara bahasa terambil dari kata al-jahdu dan al-juh yang artinya kekuatan, kemampuan, usaha sungguh-sungguh, kesukaran, kuasa, dan daya. Ijtihad dalam arti luas adalah mengarahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Seakar dengan kata ijtihad adalah jihad dan mujahadah, di mana ketiga term tersebut pada intinya adalah mencurahkan segenap daya dan kemampuan dalam rangka menegakkan agama Allah meski lapangannya berbeda. Ijtihad lebih bersifat upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seorang yang telah memenuhi persyaratan dengan penalaran dan akhlaknya dalam rangka mencari dan menemukan hukum yang tidak tegaskan secara jelas dalam Al-Quran maupun hadis, dan orang yang melakukan hal tersebut dikenal dengan sebutan mujtahid. Jihad titik tekannya adalah upaya sungguh-sungguh dengan fisik dan material dalam penegakan kalimat Allah dengan cara-cara dan bentuk-bentuk yang tidak terbatas, dan orangnya
dikenal dengan mujtahid, sedangkan mujahadah menitik beratkan kepada upaya sungguh-sungguh dengan hati dalam melawan dorongan hawa nafsu agar mau tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang melakukan hal tersebut seringkali disebut salik atau murid. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa.